Utangnya dia, utangnya saya, utang kita semua. Baru utang negara 1.200 triliun. Kenapa? Karena negara ini negara yang lemah. Nanti Mega yang jadi kek, mau nanti SBY yang jadi kek, kalau yang jadi Yusuf Kala kek, kalau sampai nanti dia berhutang, kita yang musuhin. Saya pernah membaca satu hadis, Ustaz. Sungguhnya jiwa seseorang itu tergantung sebelum dia melunasi hutangnya, Ustaz. Apa betul, Ustaz? Betul, itu buat yang kagak niat. Buat yang kagak ada ikhtiarnya. Kalau yang ada niatnya, ada ikhtiarnya, insya Allah lah, masa iya sih Allah gantung juga kan. Yang Allah gantung itu mah yang memang benar-benar dia losin aja, dia nggak mau pikirin utangnya. Nah, itu yang digantung tuh, mati, tuh digantung. Tapi kalau dia memang ada nawaitu buat bayar dan ada ikhtiar yang menunjukkan nawaitunya itu betul ya. Dan kemudian dia meninggal sebelum utangnya lunas. Udahlah, Allah juga maha pengampun insya Allah. Insya Allah ya. Jadi jangan terlalu takut dengan hadis itu. Insya Allah itu hadis untuk menunjukkan jangan sampai kita nggak mikirin utang sama sekali. Lunasin hutang itu, Ustaz ya. Nah, penyebab utang ini muncul juga udah berapa kali kita bahas ya. Dan saya perlu mengingatkan kepada pemirsa semua. Mudah-mudahan di antara pemirsa ada yang belum berhutang nih. Amin. Sebenarnya utang itu lantaran apa? Rasulullah pernah berdoa begini. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni. Ya. Ujungnya ini utang. Dari kelemahan, kemalasan, kebodohan. Kelemahan apa? Kelemahan akal. Dikit-dikit ngutang, dikit-dikit ngutang itu kelemahan akal. Terus wal kasali, malas. Malas apa? Bukan malas kerja doang, tapi malas ibadah. Malas dia iktikaf, malas dia beribadah pada Allah nih. Kemudian wal jubni, bodoh, bukan bodoh sekedar bodoh ilmu saja, tapi dia bodoh, dia nggak kenal sama Allah, bahwa Allah itu bisa memberi apa yang dia minta. Contoh, ada orang punya tanah kosong, ya, dia kepengen sekali di tanah kosong itu berdiri rumah kontrakan, tapi karena dia itu nggak mengenal Allah, yang dia kenal bank, koperasi, rentenir, orang yang punya duit, akhirnya dia datang kepada itu semua. Coba kalau dia datang kepada Allah, begini doanya. Ya Allah, terima kasih nih, Engkau sudah memberikan saya tanah kosong. Tapi kalau bisa nih ya, jangan cuma tanah kosong dong ya Allah. Bangunin di atas tanah ini kontrakan. Tapi saya nggak mau ngutang. Gimana caranya nih Allah? Begitu terus doa. Ya. Kemudian bilang juga sama Allah. Kalau nanti di tanah kosong ini jadi 10 kontrakan, 1 deh saya sedekahin untuk Engkau ya Rabb. Jadi. Ini mah akal kita pendek. Utang, minjem, bangun. Akhirnya nggak kebayar. Begitu nggak kebayar, bukan cuman tuh kontrakan yang disita, tanah-tanahnya disita. Udah baik-baik hidup di kontrakan, pengen ngutang punya rumah. Sebenarnya ya kalau sabar aja, Allah kasih rumah. Kontrakan juga nggak minta kok. Dia nggak minta kan supaya bisa tinggal di kontrakan kan, tapi dia nyari toh. Allah bagi itu kontrakan. Coba bayangin kalau tiap malam sholat malam di kontrakan itu. Tiap pagi sholat duha sebelum kerja di kontrakan itu. Setiap malam Jumat kumpulin anak-anak yatim. Sholat maghrib berjamaah. Sholat isya berjamaah setelah dari masjid, setelah di musola. Kemudian makan-makan di kontrakan itu. Apa enggak Allah kasih itu rumah? Pasti Allah kasih. Beneran. Begitu tuh dikasih. Ayo apa lagi? Pengen motor. Kerjaan aja belum disyukurin, udah pengen motor. Bagus kalau dia berdoa, dia nggak berdoa, dia cari leasing. Kata Allah begini, Allah berfirman nih begini. Kamu tuh ya bagaimana sih dikasih pekerjaan, ya bersyukur dulu. Ya, aku nih bisa memberikan kamu pekerjaan, apalagi motor, kan begitu tuh Allah. Ya kan? Tapi yang terjadi apa? Kita tidak begitu. Begitu kita kerja, naik angkot, naik bus, kita capek. Karena capek kita kumpulin duit, kita ngutak tuh motor. Akhirnya apa? Nggak kebayar. Begitu nggak kebayar, pusing. Alih-alih kerjaan kita memberikan kita nikmat, pekerjaan kita tidak memberikan kita nikmat. Kenapa? Karena memang kita blow on, bin bodoh, bin tolol, bin malas, bin pengennya cepat-cepat segera memiliki sesuatu, jadilah dia berhutang. Coba kalau dia pelan-pelan aja, terima kasih dulu sama Allah, merayu Allah. Ya Rabb, alhamdulillah, Engkau telah memberikan saya pekerjaan. Tapi jauh nih ya Allah. Oh naik angkot 3 jam. Rob, kayaknya mah kalau naik motor nih ya,
nih kalau naik motor nih bisa setengah jam kali. Jadi kan 2,5 jamnya saya bisa ngaji, saya bisa sembahyang, saya bisa ibadah, ya Allah. Terus begitu. Kemudian begitu dapat duit, sodako, dapat duit sodako, dapat duit sodako. Allah akan perintahkan malaikat motor. Salah nggak saya ngomong? Nggak salah bos. Ada firman Allah bunyinya begini. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Siapapun yang udah dekat sama Allah, dia deketin terus Allah, dia istiqomah bersama Allah, tatanazzalu alaihimul malaikat. Allah akan kirimin buat dia malaikat. Salah nggak kalau saya bilang Allah ngirimin kita malaikat motor? Enggak. Kita pengen jalan, tiba-tiba ada orang bilang begini, saya mau pulang kampung mas, agak lama nih 3 bulan, nggak mungkin motor saya bawa, daripada nggak ada yang panas-panasin, mas pakai deh, 3 bulan kita yang pakai motor, nggak usah kredit tuh. Kita doain aja dia nggak pulang-pulang dari kampungnya nggak, supaya dapatnya. Bener loh, sekarang nih kacau, saya bilang kacau, pergi haji aja ngutang. Saya terus terang ya, saya hormat sama bank yang memberikan pinjaman haji, saya hormat. Tapi saya lebih hormat lagi sama bank-bank yang turun aja ke bawah, jangan membuat sesuatu orang pergi haji jadi ngutang. Turun aja dia ke majelis taklim, kemudian dia bilang begini, bapak-bapak, ibu-ibu pengen berangkat haji? Pengen. Nah kalau pengen begini, nabung di bank saya ya. Tapi jangan buat haji, nabung nawaituin buat orang-orang yang susah. Nanti begitu setahun nih Ramadan besok, ambil duitnya, kemudian sedekahin. Insya Allah, kayaknya belum sempat diambil Ramadan berikut pun, Allah sudah berikan situ jalan buat haji. Gitu, ini merusak. Saya mohon maaf ya, saya betul-betul nih, saya nggak redo tuh sama bank-bank yang pada nawarin umroh ngutang, haji ngutang. Ngapain sih? Bikin bangsa gua nih emang segala apa ngutang. Saya sebel nih bener. Apa sih? Kalau emang belum mampu pergi haji, ya wes diem. Jangan maksain. Kalau begitu pulang dari haji mati, lo yang bayar siapa tuh utang? Kenapa tidak diajarkan kepada jamaah? Ya kita semua sholat duha, habis sholat duha, ya Rob pengen pergi haji. Sholat malam, ya Rob pengen pergi haji. Terus ngeliat TV. Ini TV nggak nganterin ke Mekah nih, kalau saya liatin doang. Baik, saya jual aja deh. Jual, kemudian kumpulin anak-anak yatim. Sambil nangis kita bilang sama anak yatim, nah kamu tahu nggak, emak nih, ya bapak ngasih makan kamu nih, jual TV, doain emak ya, doain bapak ya, supaya ini makanan yang bapak kasih ke kamu ya Allah, dibayar sama Allah dengan tiket ke Mekah, jadi tuh, kawin ngutang, Allahu Akbar. Sekarang semua apanya ngutang, emang nih Indonesia dicap, sebagai negara yang punya utang, ya 1.200 triliun, belum termasuk di jumlah utangnya dia, utangnya saya, utang kita semua. Baru utang negara 1.200 triliun. Kenapa? Karena negara ini negara yang lemah. Negara lemah saya bilang. Apaan tuh? Dia pinjam sama negara asing. Ketahuan kita banyak nih duitnya. Kenapa sih kita nggak dagang? Usaha. Jangan utang. Udah gitu celakanya, bayar utang pakai utang. Gali lobang, bukan gali lobang, gali lagi empang. Kalau gali lobang tutup lobang namanya impas. Ini gali lobang, yang kita gade apa? Yang kita gade tambang emas, yang kita gade tambang batu bara, yang kita gade perusahaan-perusahaan multinasional yang dibeli sama asing, duitnya murah. Itu tuh negara kita tuh. Kita contoh negara kita, gagal dia negara kita. Karena negara kita bukan negara duha. Bukan negara tahajud, bukan negara sedekah, bukan negara birrul walidain, bukan negara berjamaah di masjid, tapi negara yang bawaannya ngutang. Kalau presiden yang besok nih, kalau emang dia bakalan yang ngutang, siapapun nih presidennya, mau nanti Mega yang jadi kek, mau nanti SBY yang jadi kek, kalau yang jadi Yusuf Kala kek, kalau sampai nanti dia berhutang, kita musuhin.